Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siswa SMA, MA di seluruh Indonesia. Pada kesempatan ini saya akan memberikan jawaban dan pembahasan pada modul ekonomi kelas 10 semester ganjil. Baik, saya akan membacakan soal dan jawabannya sekaligus pembahasan. Pada nomor 1, ilmu ekonomi merupakan bagian dari ilmu sosial yang mempelajari perilaku manusia dalam A. Menempatkan sumber daya yang terbatas untuk memenuhi kebutuhan manusia yang tidak terbatas. B. Memanfaatkan sumber daya bebas untuk memenuhi kebutuhan manusia yang tidak terbatas. C. Menganalisis biaya dan manfaat dari peningkatan alokasi sumber daya bebas. D. Menganalisis pengeluaran yang semaksimal mungkin dari peningkatan alokasi sumber daya. E. Mendeskripsikan berbagai macam kebutuhan yang bersifat primer. Jawabannya adalah A, di mana ilmu ekonomi itu digunakan untuk mempelajari perilaku manusia dalam memanfaatkan sumber daya yang terbatas untuk memenuhi kebutuhan yang tidak terbatas. Selanjutnya nomor 2, kelangkaan sumber daya ekonomi menunjukkan bahwa sumber daya A. tidak tersedia, B. kurang banyak, C. tidak terbatas, D. jumlahnya sedikit, E. jumlahnya relatif terbatas. Jawabannya adalah E, di mana kelangkaan sumber daya ekonomi menunjukkan bahwa sumber daya jumlahnya relatif sedikit atau terbatas atau langka atau istilah dalam ekonomi scarcity. Kemudian lanjut pada nomor 3, menurut Paul Samuelson, ekonomi merupakan cara manusia untuk A. mengamati kegiatan individu dan masyarakat dalam perekonomian. B. menentukan pilihan penggunaan sumber daya yang terbatas. Kemudian C. menganalisis dan mempelajari hubungan antar manusia. D. meningkatkan persediaan sumber daya yang terbatas. E. mempelajari cara mengolah sumber daya yang ada. Jawabannya di sini adalah B, kemudian pembahasan. Jadi menurut Profesor Paul Samuelson, ilmu ekonomi adalah suatu studi mengenai bagaimana orang-orang dan masyarakat membuat pilihan dengan cara atau tanpa penggunaan uang, dengan menggunakan sumber daya yang terbatas, tetapi dapat digunakan dalam berbagai cara untuk menghasilkan berbagai jenis barang dan jasa, serta mendistribusikannya untuk keperluan konsumsi sekarang dan di masa yang akan datang kepada berbagai orang dan golongan masyarakat. Selanjutnya nomor 4, perilaku yang sering dijadikan patokan atau pedoman dalam ilmu ekonomi adalah perilaku A. perusahaan, B. individu, C. kelompok, D. pihak luar negeri, dan E. perorangan. Jawabannya adalah C, di mana perilaku yang sering dijadikan patokan dalam ilmu ekonomi adalah perilaku kelompok. Ya. Jadi jawabannya adalah C. Lanjut nomor 5, terjadinya biaya peluang dikarenakan A. barang yang ditawarkan heterogen, B. naik turunnya harga barang, C. adanya pilihan dalam bertindak ekonomi, D. setiap kebutuhan dapat dipenuhi, E. terbatasnya dana yang dimiliki seseorang. Jawabannya adalah C, yaitu di mana biaya peluang dapat terjadi karena adanya pilihan dalam bertindak ekonomi. Ya, jadi jawabannya adalah C.
Nomor 6, selanjutnya nomor 6 adalah berikut ini beberapa kemungkinan usaha yang bisa dipilih oleh Pak Udin. 1. Membuka kios pakaian dengan kemungkinan untung Rp3.750.000 sebulan. 2. Menyediakan jasa pencucian mobil adalah Rp150.000 per hari. Ya, dalam 1 bulan itu adalah 30 hari. Nah, sekarang 3, menyewakan lapangan futsal dengan pendapatan sekitar Rp4 juta per bulan. Kita melihat jika usaha yang dipilih adalah menyewakan lapangan futsal, maka biaya peluangnya atau biaya yang dikorbankan atau biaya peluangnya adalah, ini bisa kita catat ya, yaitu ya ini saya bacakan dulu opsinya dulu, pilihannya A, Rp3.750.000, kemudian B, Rp4 juta, C, Rp4.500.000, D, Rp8.250.000, E, Rp12.250.000. Jawabannya adalah C, yaitu Rp4.500.000. Pembahasan biaya peluang adalah nilai barang atau jasa yang dikorbankan untuk menggunakan sumber daya yang tertentu. Biaya diukur dengan manfaat yang dilepaskannya karena tidak digunakan untuk tujuan lain. Besarnya biaya peluang dari soal di atas adalah Rp4.500.000. Keputusan untuk menyewakan lapangan futsal telah menghilangkan biaya peluang untuk menyediakan jasa pencucian mobil dengan penghasilan Rp150.000 per hari atau Rp4.500.000 per bulan. Ya. Ini ada 2 pilihan tadi ya. Ketika kita menentukan pilihan, maka yang kita tidak pilih itu menjadi biaya peluang. Ya. Selanjutnya nomor 7, setiap bulan Rani selalu rutin periksa ke puskesmas. Kebutuhan Rani termasuk dalam kebutuhan A, sekarang, B, yang akan datang, C, primer, D, jasmani, E, individu. Jawabannya adalah D, ya, di mana kebutuhan jasmani adalah kebutuhan yang berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan fisik atau badan seseorang yang harus segera dibutuhkan. Jadi jawabannya adalah D, itu adalah kebutuhan jasmani. Ya. 8. Di Desa Sukamakmur terdapat banyak industri penyamakan kulit sapi. Sebelum ada industri tersebut, air bersih bukanlah barang langka. Setelah ada limbah industri, air bersih menjadi barang langka. Salah satu cara untuk mengatasi kelangkaan tersebut adalah A. Sumber air bersih didatangkan dari daerah lain yang kelebihan air bersih. B. Pemerintah memberikan sanksi kepada pelaku yang membuang limbah sungai-sungai. C. Pemerintah mengharuskan pengelolaan industri untuk memiliki dan menggunakan alat pengolah limbah. D. Pemerintah membantu masyarakat dalam hal membuat sumur untuk mendapatkan air bersih. D. E. Pemerintah menutup izin usaha perusahaan yang melakukan pencemaran. Nah, jawabannya yang mana? Jawabannya adalah C. Pembahasannya di mana untuk mengatasi masalah kelangkaan air bersih tersebut, pemerintah seharusnya membantu masyarakat membuat sumur untuk mendapatkan air bersih. Diharapkan pembangunan sumur tersebut dapat membantu masyarakat memenuhi kebutuhan air bersih untuk kehidupan sehari-harinya. Kita lanjut nomor 9 sekarang. Berikut ini adalah aspek yang dipelajari dalam ilmu ekonomi mikro. Ya, ekonomi mikro. Ada 2 aliran ekonomi
Itu secara teori ada mikro dan makro. Sekarang adalah mikro. Ya. Berikut ini adalah aspek yang dipelajari dalam ekonomi mikro adalah A. Pertumbuhan ekonomi, B. Inflasi, C. Pengangguran, D. Jumlah uang beredar, E. Mengoptimalkan keuntungan usaha. Jawabannya adalah A. Ya, di mana aspek yang dipelajari dalam ekonomi mikro antara lain mengoptimalkan keuntungan usaha, mencapai kepuasan maksimum, dan penghematan sumber daya atau faktor produksi. Sekarang nomor 10, ilmu ekonomi deskriptif adalah gambaran keadaan ekonomi dengan mengumpulkan semua kenyataan penting yang berhubungan dengan persoalan ekonomi atau topik tertentu. Ya. Kemudian B, cara bekerjanya sistem ekonomi sebagai suatu keseluruhan. C, cara bekerjanya sistem ekonomi secara partikular. D, suatu metode pemecahan masalah ekonomi dengan cara pengumpulan, pengolahan, analisis, penafsiran, dan penyajian data dalam bentuk angka-angka secara statistik. E, cabang ilmu ekonomi yang khusus yang mempelajari bagian-bagian kecil dari keseluruhan kegiatan perekonomian. Jawabannya adalah A, di mana ilmu ekonomi deskriptif itu adalah gambaran keadaan ekonomi dengan mengumpulkan semua kenyataan penting yang berhubungan dengan persoalan ekonomi atau topik tertentu. Iya, sekarang kita lanjut pada nomor 11. Ya, nomor 11. Hasrat yang timbul dalam diri manusia yang jika tidak terpenuhi dapat memengaruhi kelangsungan hidupnya disebut A. Kemampuan, B. Keinginan, C. Kebutuhan, D. Skala prioritas, E. Pilihan. Yang jawabannya yang mana? Jawabannya adalah B, di mana kebutuhan adalah hasrat yang timbul dalam diri manusia yang jika tidak terpenuhi dapat memengaruhi kelangsungan hidup manusia itu. Nomor 12, ya, nomor 12 adalah berikut ini yang bukan menjadi ciri dari ekonomi syariah adalah A. Ekonomi syariah merupakan sebuah sistem Islam yang bersifat universal. Kemudian B. Kegiatan perekonomian dalam Islam bersifat pengabdian. C. Kegiatan ekonomi dalam Islam memiliki sebuah cita-cita yang luhur. D. Adanya pengawasan yang dilakukan dan ditetapkan dalam kegiatan ekonomi Islam. E. Kegiatan ekonomi untuk mencari keuntungan semata. Nah, yang mana ya jawabannya? Jawabannya adalah A. Jawabannya adalah E. Jawabannya adalah E, di mana ciri-ciri dari ekonomi syariah itu sebagai berikut. A. Ekonomi syariah, ya, ciri-cirinya ada 4 di sini. 1. Ekonomi syariah merupakan sebuah sistem Islam yang bersifat universal. Kemudian yang kedua, kegiatan perekonomian dalam Islam bersifat pengabdian. Dan ciri yang ketiga, kegiatan ekonomi dalam Islam memiliki sebuah cita-cita yang luhur. Dan D, adanya pengawasan dilakukan dan ditetapkan dalam kegiatan ekonomi Islam. Sekarang nomor 13, suatu cabang ilmu pengetahuan yang berupaya untuk memandang, menganalisis, dan akhirnya menyelesaikan permasalahan-permasalahan ekonomi dengan cara-cara Islam, yaitu berdasarkan atas ajaran agama Islam disebut A. Ekonomi makro, B. Ekonomi mikro, C. Ekonomi syariah, D. Ilmu ekonomi, kemudian E. Ekonomi murni. Jawabannya yang mana? Jawabannya adalah C, di mana ekonomi syariah itu adalah suatu cabang ilmu pengetahuan yang berupaya untuk memandang, menganalisis, dan akhirnya menyelesaikan permasalahan-permasalahan ekonomi dengan cara-cara Islam, yaitu berdasarkan atas ajaran Islam. Nomor 4, ini ada nomor 14 ya, dari 20 nomor ya, untuk pilihan ganda. Ya,
Nomor 14, barang yang dapat langsung digunakan dikonsumsi untuk mencukupi kebutuhan secara langsung tanpa melalui proses produksi terlebih dahulu disebut apa ini? A. Konsumsi, B. Bebas, C. Ekonomi, D. Komplementer, E. Substitusi. Jawabannya adalah A, di mana barang konsumsi itu adalah barang yang dapat langsung digunakan atau dikonsumsi untuk mencukupi kebutuhan secara langsung tanpa melalui proses produksi terlebih dahulu. Ya. 15. Ya, nomor 15. Contoh kebutuhan manusia menurut aktu dan sifatnya sebagai berikut. 1. Ini ada option nomor ya. Nanti kita pilih ya dari beberapa pilihan yang tepat. 1. Setelah mengikuti pelajaran olahraga, Budi pergi ke kantin untuk minum karena kehausan. Ya. 2. Sepulang dari kerja, Pak Burhan beristirahat sambil berkaraoke. Kemudian untuk menjaga kesehatannya, Bu Indri makan makanan yang bergizi. Kemudian 4. Pak Rido sebelum berangkat kerja menonton ceramah agama di televisi. Kemudian 5. Budi tidak masuk sekolah karena sakit, lalu ia pergi ke dokter untuk berobat. Contoh yang merupakan jenis kebutuhan jasmani adalah A. 1, 2, dan 3 tadi. Kemudian B. 1, 2, dan 4. C. 1, 3, dan 5. D. 2, 3, dan 4. Kemudian E. 2, 4, dan 5. Jawabannya yang mana? Dari beberapa option pilihan nomor. Kemudian kita menentukan jawaban dari option A, dari A sampai E. Ya, jawabannya adalah A, yaitu adalah 1, 2, dan 3. Ya, di mana kebutuhan jasmani adalah kebutuhan yang secara alami dirasakan oleh fisik. Ya, dirasakan oleh fisik tadi yang olahraga itu. Atau jasmani manusia. Kebutuhan ini meliputi seluruh kebutuhan yang sifatnya kebendaan. Misalnya kebutuhan akan makan, minum, pakaian, istirahat, olahraga, dan lain-lain. Jadi pernyataan yang sesuai adalah pernyataan nomor 1 tadi ya, 2, dan 3. Itu. Kemudian 16, lanjut. Air di sungai merupakan benda bebas. Tetapi jika dikemas dalam suatu kemasan, maka kedudukan air berubah menjadi A beralih benda menjadi barang ilit ya. A menjadi barang ilit atau benda ilit. Kemudian B benda substitusi. Kemudian C benda ekonomi. D benda konsumsi. Dan E benda bergerak. Jawabannya mana? Jawabannya adalah C. Di mana barang atau benda ekonomi adalah benda pemenuh kebutuhan yang jumlahnya lebih sedikit dibandingkan dengan jumlah kebutuhan manusia. Sehingga untuk mendapatkannya memerlukan pengorbanan tertentu. Contohnya adalah air mineral misalnya ya, tadi dikemas, ya sudah dikemas, sudah menjadi barang ekonomis. Kemudian gas oksigen dalam tabung oksigen. Lanjut kita nomor 17. Kita lanjut nomor 17 sekarang. Randy ingin mencari pekerjaan. Ia diwawancarai di beberapa tempat, yaitu di perusahaan motor memperoleh penghasilan 2.500.000 per bulan. Di perusahaan komputer ya memperoleh penghasilan 3 juta per bulan. Sedangkan di perusahaan elektronik memperoleh penghasilan 2.250.000 rupiah. Apabila Randy memutuskan bekerja di perusahaan komputer, maka biaya peluangnya adalah ya, A. 500.000 rupiah, B. 750.000 rupiah, C. 2.250.000 rupiah, D. 2.500.000 rupiah, E. 3 juta rupiah. Jadi ini berkaitan dengan biaya peluang pada kegiatan pada kesempatan kerja. Ya. Ini ada beberapa tempat di mana Randy bekerja. Yang mana yang menjadi biaya peluang tadi? Jawabannya adalah D,
ya, yaitu adalah biaya peluangnya adalah Rp2.500.000. Ya, karena ketika seseorang dihadapkan pada beberapa pilihan dan harus memilih salah satu job kerja di antara beberapa pekerjaan yang dilakukan, maka nilai alternatif tertinggi yang tidak dipilihnya itulah yang menjadi biaya peluang. Jadi nilai yang tertinggi yang menjadi biaya peluang. Nah, jadi biaya peluang yang dikorbankan Randy tadi untuk bekerja di perusahaan komputer adalah sebesar Rp2.500.000. Ini gaji yang tertinggi dari beberapa tempat yang pernah dia bekerja. Jadi tertinggi di antara berbagai alternatif pilihan. 18. Air mineral kemasan merupakan barang ekonomi, jumlahnya terbatas dan dibutuhkan. B. Barang ekonomis, jumlahnya tidak terbatas dan dibutuhkan. C. Barang ekonomis, jumlahnya tidak terbatas dan tidak dibutuhkan. D. Barang bebas, jumlahnya tidak terbatas dan tidak dibutuhkan. D. Barang bebas, jumlah terbatas dan dibutuhkan. Nah, sekarang jawabannya yang mana? Jawabannya adalah A. Ya, jawabannya adalah ya. Barang ekonomi jumlahnya terbatas dan dibutuhkan. Karena seiring perkembangan zaman, air yang mulanya termasuk barang bebas, lambat laun menjadi barang ekonomis. Contohnya air mineral dalam kemasan. Air mineral dalam kemasan biasanya dijual di warung-warung, toko atau supermarket. Orang yang membutuhkan air mineral tersebut harus membelinya, tentu dengan pengorbanan. Dia harus menyerahkan uang untuk memperolehnya barang air mineral itu. 19. Konversi dari minyak tanah ke gas LPG merupakan langkah untuk memenuhi kebutuhan hidup masyarakat atas sumber daya yang sifatnya A. Bebas dan dapat dieksploitasi sesuai dengan kebutuhan. B. Langka atau terbatas dibandingkan dengan kebutuhan. C. Cukup untuk memenuhi kebutuhan seluruh masyarakat. D. Hanya untuk memenuhi kebutuhan sebagai masyarakat saja. E. Sangat banyak karena merupakan benda potensial yang dapat diusahakan. Jawabannya adalah ya, B. Jawabannya adalah B. Sumber, di mana sumber daya minyak dan minyak bumi di bumi lama-kelamaan akan habis dan tidak dapat diperbaharui. Adapun kebutuhan bahan bakar sangat vital karena gas LPG masih sangat banyak jumlahnya dan dapat menggantikan fungsi minyak tanah yang sudah langka. Maka dilakukan konversi minyak dengan gas LPG. Kemudian nomor terakhir ini terkait dengan biaya peluang. Ibu Fira sedang mengikuti beberapa tender. Tender pertama akan menghasilkan laba 1 juta per hari. Tender kedua akan menghasilkan laba adalah 1.100.000 per hari. Tender ketiga akan menghasilkan laba 1.200.000 per hari. 1 bulan sama dengan 30 hari. Karena modalnya tidak mencukupi untuk menangani semua tender, maka Ibu Fira mengambil tender ketiga. Besar biaya peluangnya per bulan adalah A. 99 juta rupiah, B. 93 juta rupiah, C. 36 juta rupiah, D. 33 juta rupiah, E. 30 juta rupiah. Jawab perkiraan, ya, jawabannya adalah D. Ini perkiraan keuntungan tender pertama adalah 1 juta dikali 30 berarti 30 juta rupiah. Kemudian perkiraan keuntungan tender kedua 1.100.000 dikali 30 hari berarti 33 juta rupiah. Kemudian perkiraan keuntungan tender ketiga 1.200.000 dikali 30 hari adalah sama dengan 36 juta rupiah. Jadi biaya peluang yang dikorbankan Ibu Pritika, ya Pritika tadi, ya Ibu Fira tadi untuk mengambil tender ketiga adalah sebesar 33 juta rupiah. Di mana pendapatan tertinggi kedua di antara berbagai alternatif pilihan yang ada. Jadi yang tertinggi adalah 33 juta rupiah. Karena kita menentukan biaya peluang itu kita harus mengambil nilai yang tertinggi.
untuk menentukan biaya peluang, karena kita mengorbankan setelah kita menentukan pilihan dalam keputusan itu. Saya kira demikian untuk jawaban dan pembahasan modul ekonomi semester 1 ya, pada halaman ya bab 1 ya, pada halaman 13 sampai halaman 19 pada modul ekonomi kelas 10 semester ganjil. Demikian siswa SMA MA seluruh Indonesia. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.